Kasih tepuk tangan di atas kepalamu bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Abahnya. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan dari kekal sampai kepada kekal. Roh-Mu yang membuat kami kuat, Roh-Mu yang menopang kami, Roh-Mu yang memberikan kami hikmat dalam menghadapi kehidupan ini. Kami berterima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan yang telah mengantar hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Pakai juga hamba-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Segala kelemahan tubuh cabut dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdiri tegak untuk nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Lidah bibir perkataan hamba-Mu diurapi dari surga. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Suatu sukacita yang besar bagi saya bisa kembali berdiri melayani saudara pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kepercayaannya saya boleh melayani di tempat ini. Terima kasih kepada yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas kepercayaannya untuk pelayanan saya di tempat ini. Terima kasih kepada sidang jemaat Allah yang telah memenuhi tempat ini saudara. Saya percaya saudara datang karena saudara mengasihi Tuhan Yesus. Untuk setiap saudara yang hadir pada hari ini, untuk jemaat Tuhan yang di rumah, terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih semangat dari tempat ini. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bersuka cita, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Saudara, baik Alkitab elektronik, Alkitab cetak saudara, mari sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Di atas, di bawah, di lantai 2, mari sama-sama angkat Alkitab saudara. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Tahukah saudara, beberapa minggu yang lalu dunia yang namanya agama dikagetkan oleh sebuah penemuan, yaitu sebuah Alkitab yang telah berusia 2000 tahun lebih diketemukan dalam keadaan tidak rusak. Diketemukan di sebuah negara bagian di negara yang namanya Israel. Saudara ketik di Google maka akan muncul cerita ini saudara. Yang menarik, Alkitab yang diketemukan 2000 tahun yang lalu dengan Alkitab yang saudara pegang hari ini sama isinya. Jadi ini menjadi bukti apa? Yang pertama, bahwa Alkitab yang saudara dan saya baca benar-benar firman Allah. Katakan amin. Dan yang kedua, Alkitab yang saudara dan saya baca adalah dulu, sekarang, sampai nanti tidak pernah berubah. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab saya adalah isi hatinya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab saya adalah kebenaran yang pasti. Yang percaya katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar serial final part atau bagian akhir dari sebuah tema besar, MA in the God's will. Apakah saya berada di dalam kehendak Tuhan? Minggu lalu saya membahas mengenai our purpose in life, to know Jesus and to make Jesus known, untuk mengenal Yesus dan membuat nama Yesus dikenal. Dan hari Rabu kemarin saya membahas mengenai bagaimana melalui pekerjaan kita nama Yesus bisa dipermuliakan. Dan hari ini bagian yang terakhir, harusnya ada bagian lagi mengenai single, dating, engage, and married saudara. Tapi karena kita mendekati bulan yang namanya Paskah, kita akan masuk dalam serial khotbah mengenai salib Kristus.
Habis itu kita akan membahas mengenai single, dating, engage, and marriage. Saya percaya bagi setiap anak muda yang jomblo, bingung cari pasangan hidup, kita akan menggali lebih dalam lagi bagi setiap jemaat yang menikah, supaya bisa belajar sesuatu. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya pada hari ini bisa tolong ditampilkan di layar. Tema khotbahnya adalah keep moving forward, tetap maju ke depan, tetap melakukan, tetap bergerak maju. Bilang kiri kanan saudara, tetap maju ke depan. Amin saudara. Bilang sama yang baru ngomong, bukan maju ke belakang. Bilang. Amin saudara, keep moving forward. Saya kasih judul di bawahnya adalah ignore the naysayer. Atau melupakan atau tidak memberi telinga kepada naysayer. Apa sih naysayer itu? Naysayer adalah sebuah atau sekelompok atau seorang yang selalu berkata segala sesuatunya nggak mungkin. Orang yang pesimis, orang yang sinisme, orang yang selalu mengekspresikan sebuah spirit of pesimis. Orang-orang naysayer ini, orang-orang negatif ini seringkali ada di sekitar kita. Orang-orang naysayer ini adalah orang-orang yang selalu bilang sama kita, nggak mungkin lah. Ya you dream too big lah. Nggak mungkin bisa maju. Nggak mungkin bisa berhasil. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10. Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita akan baca bersama-sama. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tetapi yang terpenting adalah hikmat. Sama-sama, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Sama-sama bilang sama saya, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Maksudnya lampunya. Iya, saya kayak diskotik nih, terang semua. Iya, terlalu terang jadinya silau. Yang berhasil tetapi yang terpenting untuk berhasil, Alkitab katakan adalah hikmat. Terjemahan Inggrisnya menggunakan kalimat bukan hikmat, adalah skill. Skill untuk berhasil, skill untuk maju, skill untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu sukses adalah hikmat untuk saudara dan saya. Ada istilahnya work, bukan work hard, tapi work smarter. Bukan bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih pintar. Bukan work harder, tapi work smarter. Bekerja lebih pintar lagi. Karena saya percaya kalau saudara bekerja lebih pintar dengan menggunakan hikmat dari Tuhan, saudara akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah, dalam hidup ini ada beberapa orang yang selalu gak suka apa yang kita lakukan. Dalam hidup ini ada beberapa orang yang kalau kita ngerjain apa-apa, dia selalu menganggap gak mungkin bisa. Gak mungkin berhasil. Orang-orang ini adalah orang-orang yang pesimis. Bahkan seringkali orang-orang tersebut bukan orang jauh. Orang-orang tersebut seringkali adalah orang-orang dekat kita. Betul apa tidak? Kadang-kadang orang tua kita, kadang-kadang kakak kita, saudara kita. Bahkan kadang-kadang sahabat kita. Sebagai contoh, Wright bersaudara, penemu yang namanya pesawat terbang. Ketika mereka punya mimpi untuk membangun sebuah pesawat terbang, benda yang terbang di angkasa, banyak orang bilang gak mungkin. Banyak orang bilang impossible, hanya malaikat yang terbang di udara. Tetapi kita semua tahu ending dari ceritanya, orang yang menertawakan, orang yang meragukan, justru pada endingnya menikmati karya dari Wright bersaudara. Saudara tahu siapa penemu yang namanya telepon? Alexander Simanjuntak. Gak nemu apa-apa dia. Ya, dikatakan Alexander Bell, saudara. Alexander Bell adalah orang yang menemukan telepon. Pada masa itu, bisa tolong dicepetin, ini saya keganggu. Saya silau banget. Saya gak bisa lihat, di mana engkau? Ya, penemu yang namanya telepon pada awal mulanya banyak orang meragukannya. Nah, yang mau saya bilang sama saudara, ada banyak orang yang tidak dapat mengerti. Ada banyak orang yang meragukan mimpi yang Tuhan taruh di hati saudara. Bukan berarti mereka orang jahat. Bukan berarti mereka orang yang tidak cinta Tuhan. Tapi sederhana karena mereka tidak tahu apa yang mimpi Tuhan taruh di hati saudara. Katakan amin. Bukan karena mereka tidak mengasihi saudara, tapi simpel karena mereka tidak tahu mimpi
yang Tuhan taruh di hati saudara. Kita akan masuk sebuah contoh di Alkitab. Ada 4 kebenaran yang ingin saya bagikan sama saudara pada siang hari ini. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari sama-sama sebuah contoh yang menarik. Ada sebuah kisah namanya Daud. Saya nggak akan membahas mengenai soal bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Tapi saya akan membahas sebelum Daud mengalahkan yang namanya raksasa yang besar itu namanya Goliat. Alkitab katakan Daud menghadapi 4 raksasa dalam hidup mereka. Ada banyak orang nggak tahu cerita ini. Tapi sebelum Daud mengalahkan Goliat ada 4 raksasa yang dihadapi oleh Daud. Kita lihat raksasa yang pertama yang dihadapi oleh Daud. Alkitab katakan sama-sama kita lihat 1 Samuel 17. Ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-15. Saya baca ayat yang ke-12, saudara baca ayatnya yang ke-13, demikian seterusnya. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. 13 saudara. Ayat yang ke-14, Daudlah yang bungsu. Yang ketiga, anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. 15, sama-sama kita baca dengan lantang. Tetapi di Bethlehem, Alkitab katakan, Alkitab menggambarkan ada 8 saudara, anak dari Isai. Alkitab katakan 3 atau 7 disebut orang yang besar-besar dan hebat. Tapi Daud di ayat yang ke-15, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba. Ayahnya di mana? Di Bethlehem. Daud tidak diperhitungkan Pak sama orang tuanya. Daud tidak dianggap Bu sama orang tuanya. Bahkan Daud tidak dianggap sebagai anak yang berhasil. Jangan marah kalau orang tidak menghargai saudara. Jangan marah kalau orang meragukan kemampuan saudara. Jangan marah kalau orang lain tidak memperhitungkan saudara. Dalam keluarga mungkin saudara dianggap sebagai keluarga anak yang tidak diperhitungkan. Mungkin saudara dianggap sebagai anak yang gak mungkin berhasil. Mungkin orang tua saudara lebih pandang kakak saudara. Mungkin orang tua saudara lebih pandang adik saudara. Mungkin orang tua saudara lebih memperhitungkan kakak saudara daripada saudara. Daud mengalami yang sama. Kakak-kakaknya lebih diindahkan oleh ayahnya. Ini yang saya bilang, raksasa yang pertama dihadapi Daud. Sebelum Daud menghadapi raksasa sebenarnya namanya Goliat. Raksasa yang pertama adalah penolakan dari ayahnya. Alkitab katakan, bisa tolong ditampilkan ayatnya 1 Samuel 16. Ayatnya yang ke-11. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Lalu kalau saudara baca ayat ini, Nabi Samuel datang ke rumah Isai. Nabi Samuel adalah gambaran dari kepala rohani dari bangsa Israel, dari suku Israel. Alkitab katakan kalau Nabi Samuel datang ke sebuah kota, tua-tua dari kota-kota akan menyambut Nabi Samuel dan berkata, apakah kau datang dengan membawa berkat? Apakah datang dengan membawa kabar buruk? Alkitab katakan bahwa Samuel datang untuk mencari the next king of Israel. Alkitab katakan kita semua tahu, seluruh kota tahu Samuel datang ke rumah Isai. Tapi Daud di mana? Gembalakan 2-3 ekor kambing domba. Saya bayangin Daud lagi 2-3 ekor kambing domba, temannya bilang, Ut, itu ada pesta di rumah lu. Lu gak diajak? Mbe, gak diajak. Makanya muncullah sebuah ayat yang Daud tulis dalam Mazmur 27. Ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, sekalipun. Namun Tuhan. Raksasa yang pertama yang dihadapi oleh Daud. Raksasa yang namanya penundaan. Delay. Ayahnya Daud menarik Daud. Ayahnya Daud tidak mempercayai Daud. Jangan marah
Kalau hari ini engkau merasa secara jabatan engkau berhak terima promosi. Engkau lebih lama, engkau lebih cakap secara kemampuan, engkau lebih setia dalam kantor. Tapi ada orang baru kemampuannya cuma bisa menjilat atasan saudara, dia yang naik duluan. Jangan marah. Jangan marah kalau hari ini engkau mengalami yang namanya sebuah delay, sebuah penundaan dalam hidup saudara. Karena seringkali Tuhan izinkan ada yang namanya penundaan karena Allah sedang memurnikan motivasi saudara, katakan amin. Karena Allah sedang meluruskan jalan saudara, katakan amin. Alkitab katakan Daud ditolak oleh ayahnya. Daud tidak diindahkan oleh ayahnya. Daud tapi berhasil melewati raksasa yang pertama. Ada banyak orang berpikir Daud langsung menghadapi Goliat. Goliat adalah hasil akhir dari kemenangan Daud menghadapi 4 raksasa dalam kehidupannya Daud. Raksasa yang pertama, ayahnya Daud tidak memperhitungkan Daud. Ayahnya tidak ada perasaan yang lebih sakit ketika orang tua kita nggak percaya sama kita. Tidak ada perasaan yang paling menyedihkan, rejection, penolakan ketika orang tua kita lebih percaya sama koko kakak-kakak kita daripada kita. Raksasa yang kedua yang dihadapi oleh Daud, kita akan baca ayatnya saudara dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-8 dan ke-11. Saya baca ayat yang ke-8, saudara baca ayatnya yang ke-9, demikian seterusnya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, ia ini adalah Goliat. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. 9 saudara. Ayatnya yang ke-10 pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang melawan seorang lawan seorang. 11 sama-sama kita baca. Ketiga, maka apa? Dan sangat ketakutan. Yang pertama, delay atau penundaan dari ayahnya yang Daud hadapi. Yang kedua kita katakan Daud sampai di medan perang seluruh orang ketakutan. Kita katakan Goliat day by day selama 40 day, 40 hari. Pagi dan petang Goliat berteriak di depan perkemahan Israel berkata, ayo one by one, satu lawan satu. Kalau lo hebat, satu lawan satu. Tiap hari ketakutan pagi dan petang diberitakan oleh Goliat. Sounds familiar gak? Bukankah ini modus operandinya iblis sampai hari ini? Tiap hari dia menyebarkan ketakutan sama saudara. Dia akan bilang sama saudara, tokomu gak akan maju. Usahamu gak akan berhasil. Rumahmu gak akan diberkati. Tiap hari ketakutan yang sama, iblis sedang tumpahkan sama setiap saudara. Tapi yang menarik Alkitab katakan demikian di ayat yang ke-23. Di ayat yang ke-23 dan 24. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya sedang. Tampillah maju pendekar itu, orang Filistin dari Gad, dari barisan. Ia mengucapkan kata-kata yang, dan Daud apa? Mendengarnya. Sama-sama bilang sama saya, Daud mendengarnya. Ayat yang ke-24, ketika larilah mereka daripadanya dengan apa? Sama-sama bilang sama saya, semua orang Israel. Sama-sama bilang sama saya, mendengar. Sama-sama bilang sama saya, semuanya lari. Siapa yang gak lari? Cuman Daud. Raksasa yang kedua dihadapi oleh Daud namanya ketakutan. Raksasa yang dihadapi oleh Daud. Putus asa, ketakutan. Setiap kita, ada banyak kita punya mimpi. Tapi kita gak berani melangkah. Kita lebih memilih jalur aman. Kita lebih memilih main aman. Kita lebih memilih cari yang pasti. Manusia paling benci dengan yang namanya uncertainty. Dengan ketidakpastian. Manusia selalu mau yang pasti. Makanya kalau manusia pilih karir, mereka pengen cari karir yang pasti. Makanya manusia kalau punya sesuatu, Tuhan taruh mimpinya di hadapan, Tuhan taruh visi dalam hatinya. Tapi karena takut gak berhasil, karena takut tidak ada kestabilitasan, dia gak berani pilih. Ada sebuah cerita yang menarik dalam sebuah medan peperangan, nama ceritanya The Black Door.
atau istilahnya pintu hitam. Sebuah jenderal perang, semua tawanan di bawah kekuasaan dia, dan jenderalnya bilang demikian, saya kasih kamu dua pilihan. Pilihan yang pertama ditembak mati oleh regu penembak, atau pilihan yang kedua lewat pintu hitam itu. Pilihan mana yang kamu pilih akan menentukan hidup kamu. Dan banyak dari para tawanan memilih untuk ditembak mati oleh regu penembak. Karena mereka lebih memilih mati dengan cara yang pasti. Daripada mati dengan cara yang mereka nggak tahu. Dan selesai semua para tawanan ditembak mati, anak buahnya tanya sama jenderalnya. Jenderal, ada apa di balik pintu hitam itu? Apa jawab jenderalnya? Freedom. Kebebasan. Kalau mereka pilih itu gimana? Mereka akan bebas. Tapi banyak dari mereka nggak berani pilih itu. Karena mereka lebih memilih mati dengan cara yang pasti. Apapun mimpi yang Tuhan taruh di hati saudara. Orang boleh bilang nggak mungkin. Orang boleh bilang mustahil. Bahkan mungkin keluargamu menganggap engkau bermimpi terlalu besar. Atau bahkan mungkin orang menganggap saudara terlalu sombong mimpimu. Bukan mereka jahat. Tapi mereka tidak tahu visi yang Tuhan taruh di hati saudara. Bukan mereka nggak mengerti. Tapi mereka nggak memahami mimpi yang Tuhan taruh di hati saudara. Ketika pertama kali Tuhan perintahkan Pak Pariaji untuk membuat ibadah Natal di Gelora Bung Karno. Banyak orang menganggap bagaimana caranya memenuhi Gelora Bung Karno. Pada masa itu Tiberias belum sebesar sekarang. Tetapi Pak Pariaji tetap mengikuti mimpi yang Tuhan taruh di hati. Katakan amin. Banyak orang menolak yang orang tidak tahu visi yang Tuhan taruh di Pak Pariaji. Ketika Pak Pariaji beli sebuah tempat di Tiberias Mega Bekasi. Luasnya 5.000 seat. Di depannya Tiberias BCP. 2.500 seat kapasitasnya. Depan-depanan saudara bisa naik ke atas, bisa dadah. Tapi apa yang terjadi ketika pertama kali beli di Mega Bekasi. Banyak orang bilang, Pak ngapain depan-depanan. Tapi Pak Pariaji maju terus. Termasuk saya yang bilang, Pak ngapain depan-depanan. Apa yang mau saya bilang? Orang tuh gak tahu mimpi apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Orang tuh gak ngerti visi apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Jadi yang pertama Daud sebelum menghadapi Goliat, Daud menghadapi yang namanya penolakan. Delay. Jangan marah Pak. Kalau hari ini jawaban doamu, promosimu mengalami delay. Sabar Pak. Jangan marah Bu, jangan takut hari ini. Apapun yang saudara lakukan, percaya. Daud mengalahkan ketakutannya. Raksasa yang ketiga yang dihadapi oleh Daud. Sama-sama kita lihat dalam 1 Samuel 17. Ayatnya yang ke-26 dan 29. Saya baca 26, saudara baca 27 dengan semangat, lebih semangat dari tadi saudara. 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? 27 dengan semangat, 3, iya. (28) sama-sama kita baca. Ketika Eliab kakaknya yang mendengar kepada orang-orang itu, bangkitlah kepada Daud sambil berkata, mengapa? Dan pada siapakah kau tinggalkan? Di padang gurun, aku dan kejahatan hatimu engkau datang kemari dengan maksud apa? Melihat pertempuran. 29, tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat hanya bertanya saja. Penolakan yang pertama dikatakan Daud menghadapi naysayer atau orang-orang yang pesimis. Ayahnya melakukan penundaan atas dia. Dikatakan ayah lebih mempercayai ketiga kakaknya. Yang kedua ketakutan dikuasai oleh Daud. Dan yang ketiga bahkan even his elder brother. Kakaknya yang paling tua. Yang namanya Eliab meragukan motivasinya Daud. Kadang-kadang saudara. Kalau saudara sedang doing something. Saya bisa dengar saya baik. Kalau saudara sedang lakukan sesuatu. Dan tiba-tiba gak tahu dari mana serangan banyak datang sama apa yang saudara kerjakan. Kadang-kadang itu tanda bahwa apa yang kau kerjakan akan menjadi hasil yang luar biasa.
Karena di sini saudara, di sini janji Tuhan. Di tengah-tengah iblis akan lakukan segala cara supaya saudara tidak sampai kepada janji Tuhan. Iblis akan taruh kepahitan, kebencian, kekhawatiran, ketakutan. Iblis akan pakai ayahmu, mamamu, orang-orang dekat saudara agar engkau meragukan visi yang Tuhan taruh di hati. Agar engkau mempertanyakan apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, sekalipun kakaknya meragukan Daud, tapi Daud tetap maju. Daud tidak serta-merta mengalahkan Goliat langsung. Tapi raksasa demi raksasa, Daud lewati. Raksasa yang terakhir saudara, bahkan even Yusuf sekalipun. Dia dapat mimpi bulan dan bintang menyembah dia. Dia ceritakan sama kakaknya, apa yang terjadi sama hasil ceritanya Yusuf? Bos, salam bos. Ini bukan Yusuf Mansur bos. Apa yang terjadi sama ceritanya Yusuf ketika Yusuf ceritakan mimpinya sama kakak-kakaknya? Ada. Ngomong-ngomong saya kemarin baru vaksin. Jadi vaksin saudara, tidak ada chip di situ. Yang ada GSM di situ. Ya, jadi ada sedikit efek samping sedikit pusing. Makanya tadi lihat terang-terang begitu, saya terang-terang gitu. Saya mau bilang, nggak nyambung lewatin aja. Saya mau bilang sama saudara ya, dengar baik ya. Bahkan Yusuf pun menceritakan mimpinya sama saudaranya. Saudara yang membenci dia. Dalam perjalanan hidup saudara, Tuhan kasih visi, Tuhan kasih mimpi. Engkau melewati penolakan, engkau melewati ketakutan. Orang-orang di sekitar saudara akan berusaha menghalangi saudara. Bukan karena mereka orang jahat, tapi karena mereka tidak tahu visi yang Tuhan taruh di hati saudara. Yang keempat, yang terakhir, sama-sama kita baca apa yang kita pelajari 1 Samuel 17, 32 dan 33. 32, 33, yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Ayat yang ke-33 dengan keras sama-sama kita baca, tetapi tidak mungkin engkau dapat untuk melawan dia sebab sedang dia sejak dari masa mudanya telah. Sekali lagi kita baca dari tulisan yang kuning. Tidak mungkin orang Filistin itu untuk melawan dia sebab. Sekali lagi tidak mungkin engkau. Sebab engkau masih muda. Raksasa yang Daud hadapi pertama adalah delay. Penundaan. Kita paling gak mau sabar menghadapi yang namanya penundaan. Kita paling males, kita pengen serba cepat. Kalau hari ini saudara mengalami penundaan, sabar. Yang kedua, raksasa yang dihadapi oleh Daud namanya ketakutan. Keputusasaan, seluruh orang Israel mengalami ketakutan. Tapi Daud tidak ketakutan. Saya mau bilang sama saudara, orang melihat Goliat terlalu besar. Tapi Daud melihat Goliat, Daud bilang saking besarnya Goliat, nggak mungkin kalau gue timpuk meleset. Lihat perbedaannya. Kalau orang banyak melihat Goliat, is too big, terlalu besar, nggak mungkin bisa saya kalahkan. Tapi Daud melihat Goliat, saking besarnya Goliat, nggak mungkin gue timpuk nggak kena. Bisa lihat bedanya? Yang satu melihat Goliat, nggak mungkin. Ada ruang untuk ditimpuk. Tapi Daud melihat Goliat, di sini ada ruang kosong. Saya berdoa, Tuhan kasih engkau mata iman untuk melihat yang dunia nggak lihat. Saya berdoa, Tuhan kasih engkau mata iman. Di saat orang dunia dibutakan, engkau dicelikan. Orang dunia lihat Goliat, lari. Tapi Daud lihat Goliat, bilang apa? Ini nih, mate mau kau bikin. Yang ketiga, even his brother, the elder brother Eliab, meragukan dia. Pak, Bu, anak-anak muda, even ketika saudara-saudara meragukan saudara, jangan kecewa.
Orang-orang besar itu di dunia sudah pacet tetet. Orang-orang besar itu orang-orang yang yakin sama visi yang Tuhan taruh di hati. And keep moving forward. Dia gak peduli sama omongan orang. Yang dia tahu ini dari Tuhan. Dia jalani dengan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Raksasa apa yang Daud hadapi. Daud bertemu dengan yang namanya Saul. Saul itu expert, ahli. Saul ini mantan panglima perang. Sebelum dia jadi raja, dia panglima perang. The expert. Bahkan para ahli pun meragukan kemampuan Daud. Apa jawab Saul kepada Daud? Ut. Saulnya orang Betawi. Dari muda Goliat itu Kopassus, komando pasukan khusus. Dari muda Goliat itu bertempur ke timur-timur, ke Sri Lanka, ke Pematang Siantar, ke mana-mana. Goliat ini Kopassus, sedangkan Daud satpam komplek. Bertahun-tahun Goliat berpakai pedang, tombak, lebing, tapi bertahun-tahun Daud sama bahkan expert, para ahli meragukan Daud. Saya mau bilang perkataan dunia bukan kata akhir. Kata ahli, kata dokter, kata pengamat, kata orang pintar bukan kata akhir. Kata akhir adalah dari Tuhan. Amin. Ini amatir versus profesional. Goliat profesional, Daud. Saya lebih senang disebut pendeta amatir. Karena kata amatir berasal dari kata Yunani atau kata Prancis amoris. Apa artinya? Doing by love. Jadi amatir itu artinya melakukan sesuatu dengan cinta. Tapi hari-hari ini kata amatir bergeser. Orang yang lack of skill dan sebagainya. Tapi amatir yang membangun Bahtera Nuh, orang amatir. Yang membangun kapal Titanic, orang profesional. Gak tahu Titanic? Tahu? Tampo emas. Yang membangun Bahtera Nuh, orang amatir. Tapi yang membangun kapal Titanic, profesional. Bahkan pembangun kapal Titanic dia ditanya sama wartawan. Dia bilang even God gak dapat tenggelamin kapal ini. Tuhan paling senang ditantang kayak gitu. Tuhan bilang di surga, lo jual gue beli. Kapalnya baru pertama berlayar, Tuhan bilang hasing. Tenggelam. Amatir sama Tuhan akan mengalahkan orang-orang berpendidikan, doktor, profesor dan sebagainya. Sekalipun orang meragukan saudara. Tapi kalau itu visi yang Tuhan taruh di hati. Keep moving forward. Sekalipun orang tanpa pertanyakan mimpi saudara. Kalau saudara yakin itu dari Tuhan. Saudara sudah mendapat impresi dari Tuhan. Dan saudara udah tahu. Saya pernah bilang dalam khotbah saya, tempat terkaya di dunia adalah bukan tempat bank dunia, tapi tempat terkaya di dunia adalah kuburan. Kenapa kuburan? Karena ada banyak orang terlalu begitu banyak cepat mati tanpa mencapai potensi terbesar dalam hidupnya. Ada banyak lagu yang tidak sempat diciptakan karena udah keburu mati orangnya. Ada begitu banyak penemuan yang tidak pernah sempat dimunculkan karena udah mati. Ada begitu banyak orang tidak berani melangkah keluar dari comfort zone-nya. Cuman karena apa? Takut dengar perkataan orang. Saya mau bilang sama saudara, jangan hidup dari opini orang. Karena seringkali kita nggak perlu dengar pendapat orang. Apalagi di dunia sosial media seperti ini. Too many opini. Terlalu banyak opini. Yang perlu opini kita dengar adalah opini dari anak-anak Tuhan. Dan opini dari Tuhan itu sendiri. Amin saudara. Dan satu ayat yang terakhir sebelum saya tutup ini saudara. Saudara diberkati, amin.
1 Samuel 17 ayat yang ke-17, 18. Hari Rabu nanti kita akan masuk ke dalam bagaimana mengalahkan orang-orang negatif, orang-orang yang pesimis di sekitar kita dan meraih kemenangan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-17 dan 18. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kepada ayat 18 dengan semangat 45. 1, 2, 3 dan saya mau bilang sama saudara, the historical battle antara Daud dengan Goliat. Daud menjadi raja bukan karena Daud mengalahkan Goliat. Tapi Daud menjadi raja simple karena Daud setia mengantar gandum dan keju ke medan peperangan, kasih ke kakaknya. Karena Daud ada di medan peperangan, Daud melihat Goliat. Dan bertahun-tahun yang lalu Tuhan sudah mempersiapkan Daud. Jadi ketika Daud datang ke dalam medan peperangan itu, apa yang Tuhan siapkan di tahun-tahun yang lalu, sudah siap dipakai Tuhan. Saya mau bilang gini, maksud saya gini sederhana. Kalau Daud gak dengerin kata orang tuanya, gak setia sama perkara kecil, nganter keju sama gandum ke kakaknya di medan perang, maka kita gak akan pernah dengar kisah Daud mengalahkan Goliat. Sebelum Tuhan percayakan perkara besar sama Daud, Tuhan percayakan perkara kecil sama Daud. 2-3 ekor kambing domba. Dari surga Tuhan lihat Daud. Kalau kambing domba 2-3 ekor aja engkau gak setia, kata Tuhan. Bagaimana mungkin aku percayakan Raja Israel kepadamu. Tapi karena Daud setia sama 2-3 ekor kambing domba, Tuhan percayakan yang besar. Amin. Kalau saudara dititipin sama orang 1 juta, dan 1 jutanya saudara gak bisa pegang dengan baik, mungkinkah orang kasih 2 juta? Jangan kecil hati. Kalau hari ini yang Tuhan percayakan sama engkau masih kecil. Setia. Setia. Jangan marah. Karena seringkali dari yang kecil baru bisa ada yang besar. Pohon tertinggi di dunia kalau saya nggak salah namanya redwood. Benihnya sekecil ini. Tapi dari benih yang kecil itu bisa naik tinggi ratusan meter. Saya dijauhkan Tuhan mencuri kemuliaan. Saya pelayanan kurang lebih dari tahun 2000 di Tiberias. Awal choir pelayanan saya. Tiberias BTC buka, jadi choir di BTC. Teriak-teriak dari rumah saya Tebet, naik kereta api ke Bekasi. Turun di stasiun kereta api Bekasi, jalan kaki ke BTC. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus. Choir. Puri Begawan, Natalan, Papa Riaji, saya gak pernah lupa. Saya ditelepon, mau gak Natal sama Papa Riaji? Siap, saya gak pernah nolak pelayanan. Dari Tebet, naik kereta api, turun di stasiun Bogor, jalan kaki, Tuhan tahu. Jalan kaki ke Puri Begawan. Bahkan saya masih ingat, saya gak pernah lupa ada seorang koordinator meninggal di sebuah rumah duka di daerah Pluit, rumah duka Atma. Saya ditelepon, saya naik bus 3 kali untuk sampai ke tempat itu. Sampai di situ yang diundang 10 orang choirnya. Saya sampai, cuman saya datang sendiri. MC-nya bilang, Dek, kemana teman-temannya? Saya bilang, saya nggak tahu di mana. Keluarganya bilang, ayo Pak, dimulai ibadah kedukaannya. Papa Riaji udah datang. MC Shalom, saya sendirian choir. Di depan peti mati. Yang belum ditutup. MC nyanyi bersama malaikat di surga, mayat liatin. Nyanyikan kidung. Saya gak akan ada di tempat ini kalau ketika dulu saya gak setia. Dipercayakan jadi MC. Pagi
pagi di Bandung, siang di Bogor, malam penutup Tiberias Penin Bank jam 8 malam. Saya nggak bilang ini semua karena kuat gagal saya, no. Tapi ada banyak orang pengen cepat-cepat naik di atas. Pondasi, dasar menentukan ketinggian. Dasar menentukan ketinggian. Kalau pondasimu belum kuat, kalau Tuhan percayakan promosi samamu hari ini, seperti bangunan yang pondasinya gak kuat, jatuh. Sabar. Mungkin hari ini Tuhan sedang gali pondasi. Gak kelihatan. Sama seperti pohon tumbuhan. Kok gak tumbuh-tumbuh? Bukan gak tumbuh. Pondasinya lagi disiapin. Ketika pondasinya sudah siap, Tuhan mulai percayakan hal-hal yang baru. Anak muda, sabar. Engkau yang sedang bisnis, sabar. Alkitab katakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Berbanyak yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Pegang tangan suamimu. Pegang tangan istrimu. Pegang tangan anak-anakmu. Kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau baik. Engkau tidak pernah berubah. Kasih setiamu dalam kehidupan kami. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama sambil angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Berkatnya berlimpah, berlimpah. El Shaddai. Lebih sungguh lagi El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Dengan bangga Dia besar, Dia besar. Dia lebih besar dari musuhmu. Dia lebih besar dari sakit penyakitmu. Mulia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Berkatnya berlimpah, berlimpah, limpah.
Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari sama-sama El Shaddai, Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yesus besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sambil angkat tanganmu katakan, berkat-Nya berlimpah, berlimpah. El Shaddai. Sama-sama angkat tanganmu katakan El Shaddai, El Shaddai. Angkat tanganmu, tutup matamu, pandang Yesus. Dia Maha Kuasa. Dulu, sekarang, sampai hari ini Dia tetap berkuasa. Dia besar. El Shaddai. Allah Maha. Hari ini kau sedang butuh berkat, katakan berkat-Nya. Tetap angkat kedua tanganmu, setiap masing-masing tutup matamu, fokus sama Tuhan, terkoneksi sama Penciptamu, mendekat kepada Allahmu, berdoa kepada Tuhan. Allah Maha Kuasa artinya tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Dia. Maha Kuasa artinya segala sesuatu mungkin bagi Dia. Maha Kuasa artinya apa yang tidak ada bisa Dia buat ada bagimu hari ini. Maha Kuasa artinya apa yang mustahil bagimu tapi tidak mustahil bagi Dia. Apa yang tidak mungkin bagimu tapi tidak mungkin bagi Dia. Maha Kuasa artinya setiap orang boleh tutup pintu saudara, tapi kalau engkau berharap sama Tuhan, Tuhan akan buka pintu bagimu. Maha Kuasa artinya orang boleh tutup jalan saudara, tapi Tuhan bisa buka jalan saudara. Maha Kuasa artinya orang lain boleh pilih orang lain untuk dipromosikan, tapi kalau Tuhan mau saudara, tidak ada satupun yang dapat menstop jalan Tuhan. Dia akan angkat saudara apapun jalannya, Dia buka jalan buat saudara. Hari ini angkat tanganmu dua-dua, tutup matamu dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku dengar firman-Mu dan aku tahu di dalam Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Tuhan, aku dengar firman-Mu, Injil Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Aku dengar firman-Mu, aku meletakkan, kalau saudara punya visi yang dari Tuhan, maju sama Tuhan. Kalau saudara punya mimpi yang dari Tuhan, maju sama Tuhan. Orang-orang boleh meragukannya, orang-orang boleh merendahkannya, orang-orang boleh mempertanyakannya, tapi kalau saudara yakin ini dari Tuhan, percayalah, Dia akan membuat engkau berhasil dalam apapun yang kau kerjakan. Mari Pak, angkat tanganmu, bawa istri anak-anakmu sama Tuhan. Mari Bu, angkat tanganmu, bawa suami anak-anakmu sama Tuhan. Anak-anak muda, dimanapun kau berada, angkat tanganmu, serahkan masa mudamu sama Tuhan. Jangan bilang sama saya orang miskin gak mungkin berhasil. Dia Maha Kuasa. Jangan bilang sama saya bukan sarjana, saya gak mungkin berhasil. Dia Maha Kuasa. Jangan bilang sama saya masa lalu saya kelam. Kalau engkau mau bertobat hari ini, Dia sanggup buka jalan buat saudara. Kalau ini doa saudara, sama-sama angkat tanganmu dua-dua, angkat kepalamu, tutup matamu. Jadikan lagu ini sebagai doa iman saudara. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar,
percaya Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, yang percaya kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai. Kami percaya Allah Maha, berkatnya melimpah, melimpah. El Shaddai, katakan berkatnya melimpah. Kami percaya Tuhan, berkatnya melimpah. El Shaddai, angkat tangan dulu, terima berkat dari Tuhan sore hari ini. Katakan berkatnya melimpah. El Shaddai. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang kami percaya bahwa berkat Tuhan melimpah sepanjang kehidupan kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, apapun yang kami hadapi di hari depan, kami sungguh percaya yang melangkah bersama kami ada Tuhan kami yang luar biasa. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang besar, yang sanggup memberikan kami perkara-perkara ajaib yang kami terima dalam kebaikan Tuhan Yesus. Berterima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati setiap kami, sungguh menguatkan setiap kami. Kami sungguh percaya kami melangkah bersama Tuhan, kemenangan menjadi jaminan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, juga berkati hambamu Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak, agar bersama keluarga, bersama tim terus dipakai Tuhan semakin luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sore hari ini sebelum kami terima yang terbaik tubuh darahmu Tuhan, kami akan berikan persembahan kami, ucapan syukur kami. Kami sungguh percaya siapapun kami yang memberi tidak kekurangan, tidak miskin. Tuhan gembala kami takkan kekurangan kami di akhir zaman. Kami sungguh percaya minyak anggur tidak dirusakkan, tetapi berkat kemuliaan anugerah Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk beri persembahan, beri yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita diberkati, yang siap beri yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.